Bertemu lagi dengan saya pada pertemuan dan materi perkuliahan hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu topik terkait dengan perkuliahan kita seperti apa. Nah, kita saksikan atau kita ikutin bersama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk teman-teman dimanapun berada. Ya, materi kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan prinsip dasar dalam pengubahan perilaku. Nah, ketika kita berbicara mengenai prinsip, maka ini tentu tidak lepas dari bagaimana prinsip itu dimaknai. Itu prinsip merupakan salah satu hukum, gitu ya. Artinya ini adalah panduan, panduan, acuan, kemudian yang tentu diperoleh dari sebuah hasil eksperimen atau sebuah hasil dari research yang dilakukan sehingga dilahirkan satu prinsip, acuan, pedoman, hukum terhadap satu hal. Nah, dalam hal ini kita membahas tentang prinsip dasar dalam pengubahan perilaku. Tentu teman-teman masih mengingat tentang eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa perilaku itu tidak terjadi tunggal, tetapi karena dipasangkan atau karena ada faktor eksternal lainnya yang kemudian memberi pengaruh kepada perilaku tersebut. Ya, perilaku manusia secara umum itu dikelompokkan ke dalam dua jenis ya. Nah, yaitu nanti yang akan menentukan terkait dengan teknik dan prinsip-prinsip dasar dalam pengubahan atau dalam modifikasi perilakunya. Nah, perilaku yang pertama itu disebut dengan perilaku responden atau responden behavior. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah perilaku operan atau operan behavior. Nah, lalu kali ini kira-kira perilaku apa yang kemudian yang akan kita pelajari, ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perilaku yang pertama, yaitu tadi saya sebutkan sebagai perilaku responden atau responden behavior. Baik, eh, kalau saya menunjukkan tampilan, nah seperti ini, oke, kita sedang belajar tentang prinsip dasar perilaku responden. Kira-kira apa yang muncul dalam benak teman-teman semua ketika saya memunculkan gambar seperti berikut? Ya, teman-teman sama-sama melihat kira-kira apa yang terfikir atau kemudian terbayangkan oleh teman-teman. Nah, di sana ada mata yang berkedip. Nah, kira-kira seperti apa yang kemudian teman-teman maknai? Oke, teman-teman kita sudah sama-sama melihat terkait dengan beberapa gambaran tadi yang saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Lalu apa yang bisa kita pelajarin dari sana? Ketika kita melihat ada tiga gambar tadi, nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa perilaku responden itu terjadi karena faktor penyebab. Ya, ketika kita mempelajari tentang responden behavior, maka kita akan melihat dari tiga gambar tadi. Nah, kita melihat bahwa dari sini kita memaknai bahwa perilaku responden itu terjadi karena adanya faktor penyebab atau faktor antecedent yang disebutkan dengan faktor antecedent. Beberapa contoh misalnya ketika misalnya kita lewat dari satu restoran tertentu, misalnya ya, dan kita mencium aroma masakan yang ada di restoran tersebut, yang kemudian tercium oleh indera penciuman kita. Nah, dan itu kita bisa memvisualisasikan, membayangkan makanan tersebut dan rasa makanan tersebut yang familiar dengan indera penciuman kita. Maka itu akan menstimulasi terkait dengan jumlah air liur kita yang kemudian meningkat karena membayangkan betapa nikmat rasa masakan yang kemudian aromanya sampai kepada indera penciuman kita. Atau ketika kita misalnya seperti ketika membayangkan mangga muda yang enak misalnya dirujak, ya, dan itu kemudian menstimulasi air liur kita jumlahnya bertambah banyak. Nah, itu salah satu contohnya, ya. Jadi ketika misalnya kita berbicara beberapa contoh terkait dengan bahwa perilaku responden terjadi karena faktor penyebab.
contoh mahasiswa yang sedang berpidato atau kemudian berdiri di depan banyak orang, kemudian tangannya itu berkeringat ketika berada di podium, lalu dia keringat. Nah, podium ini merupakan stimulus dan keringat merupakan respon, ya responden. Nah, ini kemudian yang menjadi stimulus dan respon. Contoh, ketika misalnya ada debu masuk ke dalam mata kita, maka secara otomatis kemudian itu mata kita itu berair. Nah, ini juga merupakan di mana tadi ketika debu itu masuk dalam mata kita itu adalah merupakan stimulus dan responnya adalah bagaimana mata kita meresponnya dengan kemudian ada cairan atau ada air mata kita yang kemudian muncul, ya, sehingga tadi ketika kedipan mata tadi kita melihat bagaimana terjadi bahwa satu perilaku terjadi secara refleks atau tidak disadari. Ketika kita berkedip, nah tentu itu berkedip ini adalah satu perilaku yang sifatnya perilaku yang secara tidak disadari atau disebut dengan reflexive behavior dan tidak dapat dikendalikan oleh kita sebagai pelakunya karena dia secara refleks, secara otomatis berkedip. Itu ketika tadi kita melihat gambar mata seperti berikut ini. Nah, bagaimana dengan gambar yang berikut? Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa satu perilaku itu terjadi karena mekanisme kerja tubuh dan berkaitan dengan faktor kejiwaan atau psikologis seseorang. Nah, contoh ketika dalam gambar tadi kita melihat bagaimana kemudian bersin, menguap karena ngantuk tadi ya. Kemudian kalau kita juga perhatikan atau faktor-faktor kejiwaan atau psikologis kita seperti misalnya ketika ada seorang yang merasa sangat malu, biasanya misalnya termanifestasikan dalam wajah yang memerah atau kemudian hal-hal lainnya gitu ya. Orang yang takut, orang yang benci, orang yang rindu, kemudian curiga, orang yang empati, itu kan semuanya faktor-faktor psikologis. Nah, tapi termanifestasikan dalam perilaku atau dalam wujud fisik yang merespon perilaku tersebut. Nah, itu yang kemudian bisa kita lihat dari prinsip dasar perilaku dari beberapa foto tadi yang saya munculkan atau saya tampilkan kepada teman-teman. Oke. Nah, beberapa istilah yang digunakan dalam prinsip-prinsip perilaku responden ini ada beberapa ya. Ya, berikut kita bisa perhatikan atau bisa kita lihat dalam slide berikut ini. Ya. Nah, di sini kita melihat ada beberapa istilah-istilah yang sering digunakan, yaitu yang pertama adalah S atau stimulus. Nah, S atau stimulus ini merupakan rangsangan yang mendorong terjadinya perilaku. Nah, ini bisa berupa situasi, bisa berupa kejadian, apakah orang atau benda, nah yang merupakan stimulus terhadap munculnya satu perilaku. Contoh dalam stimulus ini ketika kita berbicara tentang situasi. Ketika kita berbicara tentang situasi atau keadaan atau kedudukan. Di bandara misalnya, di dalam pesawat, seorang penumpang atau saya rela membeli minuman air mineral yang harganya akan sangat mungkin bisa 2-3 kali lipat lebih mahal jika dibandingkan dengan harga di swalayan atau di warung atau di toko. Kenapa? Karena pada saat itu saya haus dan situasinya, kedudukannya, keadaannya saya sedang berada di bandara ataupun saya sedang berada di dalam pesawat. Nah, berbeda dengan ketika saya tidak dalam situasi atau kedudukan saya tidak di bandara atau dalam pesawat. Maka saya akan membeli air mineral, air minum yang kemudian di warung yang mungkin hanya sekitar 3-5 ribu, tapi ketika itu di bandara bisa jadi 10 ribu, bisa jadi 15 ribu. Tapi saya rela mengeluarkan uang 10-15 ribu untuk membeli air mineral tadi untuk menghilangkan rasa haus saya karena memang tidak ada yang kemudian menjual harga minuman seperti harga di swalayan atau di toko karena saya sedang berada dalam situasi atau di dalam bandara atau dalam pesawat. Nah, itu berbicara soal situasi atau keadaan atau kedudukan. Bagaimana dengan ketika kita contoh dari satu kejadian, ya, kejadian berbicara tentang peristiwa atau kemudian ini adalah antecedents-nya.
Ketika misalnya kita mau ujian, UTS nih, teman-teman mau ujian tengah semester. Nah, apa yang kemudian perilaku yang muncul? Ujian ini merupakan antecedents ya. Nah, kemudian yang muncul adalah perilaku belajar, mempersiapkan diri. Ini adalah perilaku yang muncul. Nah, kemudian antecedent rencananya adalah karena ujiannya sebelumnya, ya, karena ujian sebelum. Jadi ini kemudian yang menunjukkan terkait dengan bahwa stimulus atau rangsangan itu mendorong terjadinya satu perilaku. Ketika mau UTS, mau ujian, maka muncul satu perilaku. Itu tadi belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti UTS. Atau kemudian contoh lainnya, ketika misalnya tangan kita, ketika masa ya tangan kita melepuh karena memegang panci yang panas. Nah, ini adalah panci yang panas ini adalah antecedennya, ini adalah situasinya, ya, ini adalah peristiwanya. Nah, kemudian perilaku yang muncul adalah dengan demikian kita menggunakan kain atau alas kain untuk memegang panci yang panas. Itu perilaku yang muncul. Atau anteseden alamiahnya. Setelah itu kemudian ketika setiap kita mengetahui ada yang panas, kita refresh, kita ambil kemudian kain atau lap untuk kemudian kita memegang, mengangkat panci yang panas tadi. Ini soal berbicara tadi ketika stimulus, berbicara soal situasi, kejadian atau peristiwa dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga dengan orang atau benda. Nah, ini tadi istilah yang digunakan di dalam prinsip-prinsip perilaku responden. Nah, yang kedua itu adalah R atau kemudian respon. Respon yang kemudian dimaknai sebagai behavior merupakan tanggapan kita terhadap stimulus. Ya, itu adalah R. Yang ketiga adalah C atau conditioning. Conditioning ini adalah proses dipelajarinya suatu perilaku. Dari contoh tadi kita bisa melihat bagaimana kemudian conditioning ini muncul ketika terjadi satu antecedents, maka proses dipelajarinya satu perilaku baru. Nah, yang keempat adalah CR. Ini adalah conditioned response. Artinya adalah respon atau perilaku yang didasarkan oleh hasil belajar atau pengalaman. Nah, ini istilah-istilah yang digunakan atau yang sering dikenal di dalam prinsip dasar dalam pengubahan perilaku. Tadi ya ada stimulus, ada respon, ada conditioning, dan ada conditioned respon. Itu yang pertama. Masih ada 4 hal lagi dan teman-teman kita mencerna secara seksama, secara pelan-pelan terkait dengan prinsip-prinsip ini. Bagaimana? Apakah teman-teman telah memahaminya? Kesempatan kali ini saya berada tepat, saya membelakangi ruangan kelas yang biasanya teman-teman ada di sana untuk berbagi ilmu, untuk mempelajari berbagai macam pengetahuan. Dan karena situasi kita pada saat ini yang belum memungkinkan, sehingga ruangan-ruangan di belakang saya ini terpaksa untuk sementara ini kosong terlebih dahulu. Barangkali Anda merindukan untuk melihat seperti apa kampus kita pada kali ini. Saya sengaja untuk tag video dan membelakangi kampus kita, ruang-ruang kelas di mana biasanya anak-anak muda, generasi masa depan bangsa ini duduk di sana, menuangkan seluruh ide pemikiran. Nah, pada saat ini saya sengaja untuk kemudian menyuguhkan kepada teman-teman sebagai pengobat rasa rindu. Dan pada kesempatan kali ini, dari tempat ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan pemahaman atau materi-materi pembelajaran baru terkait dengan perkuliahan kita pada saat ini. Nah, mudah-mudahan ini mengobati rasa rindu teman-teman dan juga terus menumbuhkan spirit yang membara, yang terus menjadi manusia pembelajar, yang terus mau bertumbuh, berkembang bersama-sama. Selamat berproses dan mudah-mudahan ini membantu, melepaskan rasa rindu Anda. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang akan tidak lama lagi kita bisa bertatap muka, saling menyapa di ruang-ruang kelas di mana kita sama-sama menggoreskan sesuatu yang indah untuk masa depan negeri ini. Ya, demikian tadi sedikit cuplikan untuk melepas rasa rindu Anda terkait dengan kampus kita di mana teman-teman biasanya duduk di sana untuk
menuntut kamu. Mudah-mudahan itu mengobati sedikit saja dari rasa rindu Anda. Ya, jika tadi kita sudah mempelajari 4 istilah yang sering digunakan di dalam prinsip-prinsip modifikasi perilaku responden, yaitu tadi ada S, stimulus, kemudian ada R, response, kemudian ada C, conditioning, ada CR, itu conditioned response. Berikutnya kita akan mempelajari 4 istilah lainnya, yaitu yang kelima ada istilahnya yang disingkat dengan UCR, yaitu unconditioned response. Nah, unconditioned response ini merupakan innate reaction atau perilaku yang tidak didasari oleh pengalaman atau ini sering disebut dengan perilaku bawaan. Seorang bayi ketika dia melihat ibunya kemudian dia tersenyum, ya, tanpa sebelumnya ada yang mengajari. Ketika misalnya disenyum melihat ibunya, tidak ada yang pernah mengajari, "Nak, nanti ibumu lewat, nanti ketika kau melihatnya senyum ya." Tapi itu adalah innate reaction, yang kemudian ketika dia melihat wajah orang tuanya, wajah ibunya, nah maka dia tersenyum. Nah ini yang disebut dengan UCR, unconditioned response, atau yang sifatnya ini adalah innate reaction atau perilaku bawaan. Nah yang keenam adalah UCS, ini adalah unconditioned stimulus. Nah unconditioned stimulus ini merupakan stimulus yang belum pernah dipelajari. Nah stimulus yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Nah kita kembali ke eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov. Nah, artinya stimulus yang belum pernah dipelajari atau belum pernah dialami sebelumnya. Nah, eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov yang berbicara tentang social learning. Bagaimana hewan tadi yang dimasukkan dalam satu eksperimen tadi mencoba-coba, kemudian belum pernah dipelajari, tapi hasil dari dia mempelajari, hasil dari dia mempraktekkan. Ya. Nah, ini yang kemudian munculnya social learning atau teori tentang belajar sosial. Yang berikutnya adalah NS, yang ke-7 adalah NS atau netral stimulus. Nah, netral stimulus ini adalah stimulus yang tidak atau pengaruhnya sedikit. Jadi netral stimulus adalah stimulus yang tidak atau sedikit pengaruhnya terhadap perilaku. Nah, ini adalah disingkat dengan NS atau netral stimulus. Dengan yang ke-8 itu adalah CS. Nah, CS ini adalah conditioning stimulus. Conditioning stimulus atau stimulus yang baru dipelajari. Nah, disingkat dengan CS. Nah, itu yang berbicara terkait dengan istilah-istilah yang digunakan dalam prinsip-prinsip modifikasi perilaku. Jadi ada 8. Ya, ada stimulus, ada respon, ada conditioning, ada conditioned response, ada unconditioning response, ada unconditioning stimulus, ada netral stimulus, dan ada conditioning stimulus. Nah, itu yang berkaitan dengan prinsip-prinsipnya tadi. Karena kita berbicara soal prinsip, maka seperti tadi yang saya sampaikan bahwa perilaku manusia itu dikelompokkan dalam 2 hal, yaitu respondent behavior dan operant behavior. Nah, terkait dengan respondent behavior, bagaimana kemudian teknik-teknik dalam perilaku responden? Bagaimana teknik-teknik modifikasi perilaku responden ini? Nah, ada beberapa yang kemudian teknik-teknik yang akan kita pelajari dalam kali ini. Yang pertama itu adalah berbicara tentang teknik pairing, ya, teknik pairing atau pemasangan. Barangkali sudah pernah mendengarkan hal ini, ya. Teknik pairing atau pemasangan ini prosedurnya tadi dari istilah-istilah tadi ya. Prosedurnya adalah pasangkan atau pairing, pasangkan NS atau netral stimulus atau stimulus netral secara konsisten, nah, dengan UCS. Oke, itu ya. Pasangkan NS secara konsisten dengan UCS. Nah, UCS tadi adalah unconditioned stimulus. Nah, atau stimulus yang tidak dikondisikan, sehingga NS tadi, netral stimulus, akan membangkitkan respon yang sama atau mirip dengan respon yang dibangkitkan oleh UCS, unconditioned stimulus. Ya. Jadi pasangkan NS secara konsisten
dengan UCS, unconditioned stimulus. Nah, sehingga NS ini nanti akan membangkitkan respon yang sama atau mirip dengan respon yang dibangkitkan oleh UCS, unconditioned stimulus. Nah, sampai di sini apakah teman-teman bisa mengikuti terkait dengan teknik nomor 1 atau pairing atau asosiasi atau pemasangan ini? Untuk lebih jelasnya, saya akan kemudian menunjukkan terkait dengan seperti apa ilustrasinya, supaya lebih memudahkan kita memahami terkait dengan teknik pairing ini. Nah, saya akan mengambil ilustrasi yang disampaikan oleh Gokros, ya. Di sini kita melihat bagaimana misalnya UCS-nya itu adalah pukulan, oke. Nah, UCS adalah pukulan yang membangkitkan rasa takut, yaitu UCR, ya. Jadi UCS, pukulan adalah UCS-nya, unconditioned stimulus, dipasangkan kemudian dengan NS, nah netral stimulus dalam hal ini adalah guru, yang kemudian diharapkan ini adalah membangkitkan UCR, unconditioned response, yaitu rasa takut. Nah, dipasangkan dengan guru, maka netral stimulus NS ya dapat membangkitkan respon takut sama seperti pukulan atau UCS. Nah, maksudnya seperti ini ya. UCS jadi pukulan. Nah, ini adalah membangkitkan rasa takut. Kemudian dipasangkan dengan guru yang kemudian netral stimulus. Netral stimulus tadi kita berbicara bahwa netral stimulus ini yang pengaruhnya sangat sedikit atau tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap perilaku, gitu ya. Nah, sehingga misalnya ada seorang guru yang kemudian masuk ke dalam kelas, lalu kelas ini kemudian ribut, tidak terkendali, karena kemudian murid tidak menakuti gurunya yang masuk di dalam kelas. Nah, sehingga sekarang ketika kita ingin kemudian membangkitkan atau memunculkan atau membangun rasa takut dari muridnya, dari murid-murid yang ada di dalam kelas, supaya ketika guru ini masuk ke dalam kelas, kemudian kelas menjadi tertib. Ya. Nah, sehingga tadi yang diilustrasikan oleh Gokros, maka UCS-nya, unconditioned stimulusnya adalah pukulan atau tamparan. Nah, kemudian itu akan memunculkan UCR, rasa takut, sehingga yang tadi kemudian guru yang tadi dia NS dalam posisi netral stimulus di pairing, dipasangkan dengan UCS. Nah, dengan diharapkan nanti ketika ini dipasangkan, maka ketika gurunya masuk ke dalam kelas, nah lalu dia misalnya melakukan tindakan atau kemudian dia membentak atau memukul meja misalnya, nah sehingga kemudian tadi murid-muridnya kemudian menjadi memberikan perhatian. Nah, sehingga yang terjadi adalah murid-murid melihat ada satu perubahan di mana guru yang tadinya bersikap biasa-biasa saja, tapi begitu kemudian dipasangkan dengan UCS, dengan misalnya ternyata dia ada satu murid yang kemudian mendapatkan perlakuan dari guru ini, entah itu cubitan, entah itu kemudian bentakan. Nah, itu yang kemudian menimbulkan rasa takut. Ya, sehingga ketika UCS dipasangkan dengan NS, maka tadi menghasilkan UCR. Nah, namun di sini akan muncul yang disebut dengan generalisasi stimulus. Kenapa terjadi generalisasi stimulus? Maka seorang akan kemudian mengeneralkan, menyamaratakan bahwa dengan ciri-ciri NS tadi, ciri-ciri guru yang kemudian apakah taruhlah misalnya guru yang mungkin dia misalnya berkumis tebal, misalnya ini salah satu contoh ya, bertopi, berkacamata, berbadan tegap. Nah, itu orangnya kasar atau orangnya suka memukul. Nah, kenapa muncul seperti itu? Karena terjadi tadi ya generalisasi stimulus. Karena pengalaman tadi, karena ketika masuk ke dalam kelas itu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian ada yang memukul, mencubit, membentak. Nah, sehingga kesan itu yang ditangkap oleh murid-muridnya. Yang tadinya netral stimulus tadi
tidak memiliki pengaruh, kemudian dengan dipasangkan dengan UCS, nah muncullah generalisasi stimulus. Nah gitu ya, ini terkait dengan teknik yang pertama atau pairing. Jadi memasangkan UCS unconditioned stimulus dengan netral stimulus untuk menghasilkan UCR, untuk menghasilkan unconditioned respon. Itu terkait dengan teknik pairing. Oke. Nanti kemudian teman-teman bisa mempraktekkan, membuat satu contoh-contoh yang kemudian kira-kira seperti apa contoh ketika kita melakukan teknik pairing ini. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kampus kita, tepatnya di ruang instalasi media pembelajaran. Nah, saya ingin menyapa teman-teman semua dari kampus ini, dari ruangan ini, dari tempat ini, untuk kemudian tetap membagikan semangat, spirit yang terus membara di dalam dada kita untuk terus berbuat sesuatu. Baik, materi seperti apa yang akan kita pelajari sama-sama pada pertemuan kali ini tentu sudah sangat penasaran kan? Nah, so jangan lupa, silakan mengikuti terus perkembangan-perkembangan dan updatean dari link ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama-sama. Seperti apa materi yang akan kita bahas? Mari kita saksikan bersama-sama. Check it out. Yang kedua, ini adalah teknik responden extinction atau peniadaan perilaku. Nah, ini responden extinction atau peniadaan perilaku. Ya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Nah, ini dari tujuan dari responden extinction atau peniadaan perilaku. Ya, menghilangkan atau mengurangi atau menurunkan perilaku yang tidak diharapkan. Prosedurnya kalau tadi di pairing itu memasangkan antara UCS dengan NS untuk menghasilkan UCR. Nah, di dalam responden extinction prosedurnya adalah hadirkan CS ya. Nah, hadirkan CS, ini conditioning stimulus tadi, berarti dalam hal ini guru ya. Hadirkan CS secara berulang kali, menghadirkan guru tadi secara berulang kali tanpa dipasangkan, karena ini sifatnya adalah extinction, menghilangkan ya, tanpa dipasangkan dengan UCS. Nah, tanpa dipasangkan dengan unconditioned stimulus. Jadi UCS tadi apa namanya di sini di UCS itu adalah pukulan kan tadi ya. Maka pasangkanlah guru tadi tanpa pukulan ya. Nah, secara berulang kali, maka CR, rasa takut ya, maka CR, conditioned response, lama-lama akan hilang dengan sendirinya. Ya, jadi unconditioned response-nya lama-lama akan hilang dengan sendirinya. Ketika kita memasangkan guru, tadi dihadirkan kembali guru, tanpa UCS, tanpa pukulan, tanpa tamparan, secara berulang kali ketika masuk ke dalam kelas, wah ternyata yang tadinya begitu masuk, nanti bapaknya akan mukul, akan marah, akan membentak. Nah sekarang dirubah, extinction. Kalau tadi pemasangan, tadi untuk menghadirkan UCR. Kalau sekarang adalah untuk kemudian mengurangi, menghilangkan atau mengurangi UCR, rasa takut. Nah sehingga guru tadi masuk ke dalam kelas tanpa kemudian menghadirkan UCS, tanpa melakukan pukulan, tanpa melakukan bentakan, tanpa melakukan atau tanpa marah-marah, ya, dan itu dilakukan secara berulang kali. Maka, ya, CR rasa takut, ya, itu lama-lama akan hilang dengan sendirinya. Kemudian akan melihat, oh ternyata bapaknya nggak mau mukul lagi, bapaknya nggak marah-marah lagi, ibunya nggak bentak-bentak lagi. Nah, kemudian dipelajari, murid mempelajari, oh ya kenapa bapaknya marah, kenapa ibunya marah, dan lain sebagainya. Ya, nah ini teknik pengubahan perilaku ini didasarkan pada prinsip extinction, apa namanya menghilangkan. Ya, teknik pengubahan atau teknik modifikasi perilaku yang didasarkan pada prinsip extinction adalah teknik kalau nanti di dalam terapi psikososial juga ada yang disebut dengan teknik implosion, ya teknik implosion atau implosif. Teknik implosion atau implosif. Jadi itu tadi secara berulang-ulang tadi kalau di pairing itu untuk kemudian menghadirkan rasa takut. Nah di extinction responden ini
kita ingin menghilangkan atau mengurangi rasa takut tadi, gitu ya. Sehingga kalau di pairing itu muncul generalisasi stimulus, kemudian yang di responden extinction ini kita ingin menghilangkan dan mengurangi rasa takut. Nah, seperti itu di teknik yang kedua. Lalu bagaimana dengan teknik yang ketiga? Nah, teknik yang ketiga ini disebut dengan counter conditioning. Beberapa respon emosional itu tidak dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan. Contohnya misalnya, seseorang tidak akan bisa merasa aman, tidak bisa merasa nyaman atau tenang apabila dia merasa berada di lingkungan yang cemas, yang menakutkan dan lain sebagainya. Tidak mungkin, gitu ya. Nah, ini maksudnya bahwa seseorang tidak akan bisa nyaman dalam situasi yang kemudian tidak memungkinkan dia nyaman. Jadi respon emosional tidak dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini dalam counter conditioning. Sehingga counter conditioning ini menggunakan atau mengkondisikan di mana prinsip mengkondisikan respon baru untuk menggantikan respon lama yang tidak diinginkan terhadap stimulus yang lama atau stimulus yang dikondisikan atau CS atau conditioning stimulus. Ya, jadi counter conditioning ini menggunakan prinsip mengkondisikan respon baru untuk menggantikan atau mengcounter respon lama yang tidak diinginkan terhadap stimulus yang lama. Ya, nah tujuannya adalah menciptakan perilaku yang adaptif, yang sifatnya mendekat atau tidak ditakuti, dan kemudian tujuan berikutnya adalah menghilangkan perilaku lama yang maladaptif yang sifatnya menjauh atau ditakuti, ya. Nah, terhadap stimulus yang sudah dipelajari. Ini tujuan counter conditioning. Lalu ada aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam menggunakan counter conditioning ini? Nah, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam menggunakan counter conditioning ini. Ya, yang pertama adalah pisahkan stimulus yang membangkitkan respon yang tidak diinginkan. Yang pertama itu ya, jadi kita pisahkan dulu. Nah, pisahkan stimulus yang membangkitkan respon yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua, tentukan. Nah, tentukan stimulus lain yang dapat membangkitkan respon yang diinginkan, ya, sebagai pengganti atau lebih dominan dari respon lain yang diinginkan. Jadi pisahkan, kemudian tentukan, ya. Nah, yang dipisahkan adalah stimulus yang membangkitkan respon yang tidak diinginkan, lalu menentukan stimulus lain yang dapat membangkitkan respon yang diinginkan sebagai pengganti atau lebih dominan dari respon lama yang tidak diinginkan tadi. Lalu yang ketiga adalah pasangkan. Nah, balik lagi ke nomor 1 tadi ya, pairing. Memasangkan kedua stimulus tersebut secara sistematis. Ya, setelah ditentukan tadi stimulus yang kemudian stimulus yang stimulus yang membangkitkan respon yang diinginkan, maka pasangkan kedua stimulus tersebut secara sistematis. Nah, kita bisa lihat dalam slide ilustrasi berikut ini ya, saya akan kemudian mengilustrasikan kepada teman-teman. Ya, berikut kita lihat dari ilustrasi juga menurut Gocross. Nah, di sini adalah UCS. UCS-nya adalah topi, seseorang yang kemudian takut terhadap topi. Ya, nah di sini kita lihat UCS-nya adalah topi, dan topi ini memunculkan rasa takut kepada seseorang atau UCR, conditioned response. Nah, lalu kemudian itu tadi adalah langkah pertama. Kita pisahkan dulu. Kita pisahkan stimulus yang membangkitkan respon yang tidak diinginkan. Setelah itu kemudian tentukan stimulus yang dapat membangkitkan respon yang diinginkan sebagai pengganti atau lebih dominan dari respon lama yang tidak diinginkan. Oke, dan ternyata kemudian seseorang tadi dia takut terhadap topi, tapi dia sangat suka dan sangat senang dengan coklat. Ini contoh saja ya, tentu ini harus berdasarkan dengan assessment. Nah, kita kemudian setelah kita menentukan stimulus lain yaitu adalah coklat, maka langkah yang ketiga adalah pasangkan, pairing. Pasangkanlah topi tadi, kita memasangkan CS, gitu ya, karena dia takut topi tadi, maka pasangkanlah CS dengan kemudian
stimulus lainnya, dalam hal ini adalah coklat, ya. Nah, topi dipasangkan dengan coklat, di mana tadi bahwa coklat ini adalah UCR yang tujuannya adalah dia senang dengan eee, coklat, dia sangat suka dengan coklat, kemudian dia takut dengan topi. Nah, kita pairing, kita pasangkan, gitu ya. Karena topi ini adalah tadi yang dia takutkan. Maka ketika kita pasangkan antara coklat dengan topi, nah kita ingin lihat. Nah, tentu yang dipasangkan stimulus baru adalah yang memiliki daya tarik atau pengaruh yang lebih tinggi dari objek yang dia takutin. Coklat harus memiliki nilai lebih tinggi atau daya tarik yang lebih tinggi dari topi. Gitu ya, kita harus kemudian memperhatikan prinsip tersebut. Jangan kemudian memasangkan objek atau kemudian stimulus yang kemudian itu memiliki nilai yang sama atau bahkan lebih rendah dari benda yang dia takutin atau objek yang lain yang kemudian yang memunculkan rasa takutnya. Tapi harus memiliki daya tarik lebih daripada yang dia takutkan. Nah, kemudian karena eh, karena seseorang tersebut sangat suka dengan coklat, maka dia tertarik dengan coklatnya. Padahal kita memasangkan itu dengan topi, sesuatu benda yang dia takutin. Tapi karena ada coklat yang kemudian dia inginkan di sana, maka kita mengharapkan rasa senang terhadap makanan atau coklat tadi, gitu ya, dan rasa takut kepada topi tadi, kita mengharapkan bahwa sangkian dia senang dengan coklat tadi, dia mengabaikan rasa takutnya sehingga dia berani menghampiri, mendekat untuk meraih coklat tadi yang dipasangkan yang berdekatan dengan topi. Tanpa kemudian dia sadari sebenarnya dia sedang mendekati objek yang dia takutkan, tetapi dia lebih memfokuskan kepada apa yang dia sukai. Gitu ya. Jadi ini adalah teknik penggabungan tadi dengan di mana pairing tadi. Inilah teknik counter conditioning. Jadi mengcounter tentang perilaku stimulus yang lama dengan stimulus yang baru. Ini menurut Gokros yang tadi ya, yang disampaikan gitu. Nah, itu terkait dengan counter conditioning. Nah, counter conditioning ini juga digunakan untuk biasanya mengatasi respon-respon emosional maladaptif yang sifatnya menghindar, gitu ya, seperti rasa takut, rasa cemas, fobia. Nah, biasanya teknik ini sering digunakan atau teknik counter conditioning ini sering digunakan. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat ada teknik aversive counter conditioning. Aversive counter conditioning digunakan untuk mengatasi respon emosional maladaptif yang sifatnya mendekat. Nah, jadi ingat ya, aversive counter conditioning digunakan untuk mengatasi respon emosional maladaptif yang sifatnya mendekat, seperti contoh merokok, menggunakan obat-obatan terlarang atau minum-minuman beralkohol. Nah, seperti itu ya. Nah, prosedurnya adalah mengkondisikan UCR, unconditioned response, atau respon yang tidak dikondisikan yang sifatnya bertentangan kepada stimulus yang sebelumnya membangkitkan CR, ya, atau respon yang mendekat. Nah, ini harus benar-benar harus memahami ini ya. Nah, namun teknik ini memang sangat jarang digunakan karena apa? Menimbulkan rasa ketidaknyamanan baik terhadap kepada kliennya maupun kepada praktisinya gitu ya. Karena apa namanya? Di dalam aversive counter conditioning ini dia lebih banyak untuk membangkitkan respon yang menjauhi stimulus, biasanya memasangkannya dengan stimulus yang menyenangkan ya, yang tidak menyenangkan. Jadi memasangkannya dengan stimulus yang tidak menyenangkan. Contohnya dengan lebih kemudian dengan imaginary gitu ya, atau shock elektrik, kemudian skenario-skenario yang dibayangkan ketika misalnya merokok itu lalu diberikan skenario yang dibayangkan ketika kamu merokok itu ada butiran-butiran virus dan lain sebagainya. Nah, lebih ke sana gitu ya. Jadi lebih memunculkan ketidaknyamanan baik dari pihak kliennya maupun dari praktisinya gitu. Tapi dalam modifikasi perilaku responden ini teknik aversive conditioning ini juga diberlakukan. Teknik ini juga diterapkan gitu ya. Nah, salah satunya tadi ada yang dengan shock elektrik, kemudian dengan skenario yang dibayangkan. Nah,
dan lain sebagainya. Ya, demikianlah tadi terkait dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi kita pada pertemuan kali ini terkait dengan prinsip-prinsip modifikasi perilaku respon. Dengan demikian, sampai bertemu di materi berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman selamat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan